Fitrahnya manusia adalah mencintai keindahan. Keindahan itu adalah yang diidam-idamkan oleh manusia itu sendiri. Apalagi seni musik yang jikalau didengarkan oleh manusia akan mempengaruhi kejiwaannya. Di sini saya akan sedikit membahas terkait seni musik. Tonton sampai selesai agar mendapatkan manfaatnya. Manusia dilahirkan tidak terlepas dari kodrat yang sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Mulai lahir mereka sudah diberikan pengetahuan, bakat, dan kemampuan masing-masing dalam mengekspresikan seni dalam kehidupannya. Setiap manusia mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengekspresikan seninya. Ada yang dituangkan dalam bentuk lukisan, dalam bentuk musik, ataupun syair-syair. Selain itu banyak sekali orang-orang mengekspresikan ke dalam bentuk seni-seni yang lainnya. Dan di sini yang saya ingin bahas yaitu adalah mengekspresikan terkait tentang musik. Karena setiap manusia tidak sama dalam mengekspresikan, sehingga seni, terutama seni musik, berkembang dan berevolusi tanpa ada batasnya. Seni juga tidak terlepas dari kebudayaan masing-masing daerah, sehingga antara daerah yang satu dengan yang lainnya akan memberikan nuansa seni musik yang berbeda pula. Oleh karena itu, di sini saya akan berusaha membahas tentang seni musik tradisional yang ada di Indonesia untuk menambah wawasan kita tentang seni musik khususnya yang ada di Indonesia. Dilansir dari Ensiklopedia Nasional Indonesia, disebutkan bahwa kata musik berasal dari bahasa Yunani, yaitu musike, yang diambil dari nama dewa dari mitologi Yunani yaitu Mousa, yakni yang memimpin seni. Sedangkan tradisional berasal dari bahasa Latin yaitu traditio, yang artinya kebiasaan masyarakat yang sifatnya turun-temurun. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya seni musik tradisional adalah sebuah seni musik yang menggambarkan ciri khas dari kalangan masyarakat tertentu secara turun-temurun. Untuk musik itu sendiri memiliki pengertian yaitu bunyi yang mengandung unsur-unsur tertentu yang diterima oleh individu, kelompok, maupun golongan masyarakat yang berbeda-beda berdasarkan sejarah, lokasi, budaya, dan selera seseorang. Selain itu juga musik adalah sekelompok nada yang mengandung ritme, melodi, dan harmoni yang menjadi satu kesatuan. Dalam kehidupannya, musik memiliki fungsi, dan secara umum musik mempunyai fungsi yang hampir sama di setiap kebudayaan ataupun suku bangsa di seluruh dunia. Yang pertama, fungsi musik yaitu sebagai pengiring upacara budaya atau ritual. Sejak zaman dahulu, musik sudah digunakan untuk mengiringi upacara-upacara budaya atau ritual. Para arkeolog menemukan berbagai alat musik tertera pada prasasti-prasasti pada tahun 5000 sebelum Masehi di Mesir. Fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana hiburan. Ketika Indonesia masih terdiri dari banyak kerajaan, setiap tamu kerajaan akan disambut oleh iringan musik sebagai upacara penyambut sekaligus sarana hiburan bagi tamu kerajaan tersebut, dan bahkan sampai sekarang pun juga masih digunakan. Selanjutnya, fungsi musik yaitu untuk pengungkapan ekspresi diri. Musik merupakan salah satu media mengekspresikan bagi seseorang untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, gagasan, cita-cita tentang diri, masyarakat, Tuhan, dan juga dunia. Selanjutnya, fungsi musik yaitu sebagai sarana pendidikan. Musik memiliki fungsi pendidikan yaitu sebagai media untuk mengajarkan norma-norma, aturan-aturan yang berlaku di masyarakat sekalipun itu tidak tertulis. Selanjutnya, fungsi musik yaitu sebagai pelestarian kebudayaan. Lagu-lagu daerah yang berfungsi sebagai pelestarian budaya karena tema-tema dan cerita dalam syairnya menggambarkan budaya daerah dengan sangat jelas. Dan juga setiap daerah itu memiliki musik yang berbeda-beda serta nilai tatanan moral yang berbeda juga. Selanjutnya, fungsi musik yaitu sebagai respon sosial. Fungsi respon sosial tercipta dari para pencipta lagu yang sangat peka terhadap kondisi sosial, tingkat kesejahteraan rakyat, dan kegelisahan masyarakat. Dengan menyampaikan respon sosial dengan musik jauh lebih mengena sampai kepada rasa.
Selanjutnya, fungsi musik yaitu sebagai pemersatu bangsa. Setiap bangsa memiliki lagu kebangsaannya yang mewakili cita rasa estetik, semangat kebangsaan, dan watak dari budaya tiap negara. Dengan musik akan menggetarkan jiwa sehingga muncul jiwa persatuan. Selain itu juga, musik berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan intelektual bagi seorang anak. Karena dengan mempelajari musik dan juga bermain musik, seorang anak yang belajar akan diasah otaknya mulai dari kemampuan otak kanan dan juga otak kiri, sehingga kerja otak menjadi lebih baik dan dengan itu kecerdasan seorang anak semakin meningkat. Selanjutnya, musik juga untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Karena musik adalah sebuah nada-nada yang teratur untuk menghasilkan sebuah bunyi yang indah, begitupun juga dengan emosi yang ada dalam diri manusia. Dengan mempelajari musik, emosi kita menjadi lebih terkontrol sehingga manusia menampilkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam hidupnya. Musik merupakan perwujudan fisik dari ekspresi emosi melalui media suara yang dengan segala kekuatan dapat mempengaruhi suasana hati, perilaku, dan sikap seseorang. Selanjutnya, musik juga berfungsi untuk sarana kesehatan. Selain itu, musik pun juga untuk berfungsi kesehatan psikologi manusia. Ada yang dinamakan dengan terapi musik, yaitu kegiatan kesehatan manusia dengan menggunakan musik. Jenis terapi yang dimaksud antara lain adalah untuk pemulihan, penyembuhan, peringanan, terutama untuk tujuan kesehatan mental atau psikologis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alat-alat musik tradisional yang ada di Indonesia. Yang pertama, angklung. Angklung merupakan alat musik dari Jawa Barat. Angklung adalah alat musik bernada ganda. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan. Karena bunyi itu dihasilkan karena benturan badan pipa bambu, sehingga menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Yang kedua adalah gendang. Gendang terbuat dari kulit binatang yang diregangkan pada kayu berbentuk tabung sebagai kotak resonansinya. Gendang merupakan bagian seperangkat gamelan. Cara memainkan gendang adalah menabuh atau dipukul dengan tangan yang jika pada bagian tepi dan tangan akan menimbulkan nada suara yang berbeda. Gendang hampir tersebar rata di daerah Jawa, khususnya Banten dan Yogyakarta. Sedangkan di Jawa Timur disebut ketipung, di Kepulauan Riau disebut gendang panjang, di Gorontalo disebut ganda atau gandi, dan di daerah Sumatera Utara disebut gondrang. Yang ketiga adalah kolintang. Kolintang merupakan alat musik khas Minahasa, Sulawesi Utara, yang mempunyai bahan dasar kayu yang jika dipukul dapat mengeluarkan bunyi yang cukup panjang dan dapat mencapai nada-nada tinggi maupun rendah seperti kayu telur, bandaran, wenang, kakinik atau sejenisnya. Jenis kayu yang agak ringan tapi cukup padat dan serat kayunya tersusun sedemikian rupa membentuk garis-garis. Kata kulintang itu sendiri berasal dari bunyinya, yaitu tong, ting, dan kang. Dahulu dalam bahasa daerah Minahasa untuk mengajak orang bermain kulintang, mari kita bertong ting tang dengan ungkapan maimo humolintang. Dari kebiasaan itulah muncul nama kolintang untuk alat yang digunakan bermain. Selanjutnya, alat musik gong. Gong merupakan alat musik dalam kelompok menggunakan getaran pada badan alat musik sebagai sumber suara. Gong ini terbuat dari bahan campuran jenis logam, berbentuk bulat pipih dengan benjolan di tengahnya. Cara memainkannya adalah dipukul dengan semacam kayu atau stik dengan ujung bulat yang dibungkus dengan kain. Gong menjadi salah satu instrumen alat musik dari seperangkat gamelan yang merupakan alat musik daerah Jawa. Hampir seluruh provinsi memiliki alat musik yang serupa dengan gong. Dari daerah Kalimantan disebut garantung, yang paling banyak terdapat dan digunakan oleh masyarakat suku Dayak. Pulau Nias juga terdapat aramba yang berukuran hampir sama dengan gong di Jawa. Di Lampung terdapat sejenis gong dengan ukuran lebih kecil disebut bende. Di daerah Sumatera Barat ada sejenis gong, tetapi ukurannya lebih kecil dan diletakkan mendatar disebut talempok. Masih banyak lagi alat-alat musik yang ada di Indonesia.
begitu kayanya Indonesia yang memiliki alat musik yang khas di tiap daerahnya. Pesanku untuk teman-teman semua, kita harus bangga dengan apa yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Mari kita jaga dan kita lestarikan budaya Indonesia agar anak dan cucu kita bisa mengenal kekayaan Indonesia. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.